Saudara-saudara, saya senang sekali pagi hari ini saya mau mengajarkan sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana kita mengembangkan seorang pemimpin. Karena pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang melahirkan pemimpin, bukan pemimpin yang bertahan di dalam kedudukannya dan tidak mau digantikan oleh yang lain. Jadi kalau saudara ada pemimpin tidak mau turun, tidak tahu kapan waktunya turun, bahkan dia merasa terancam dengan yang muda-muda yang lebih baik, Anda bukan seorang pemimpin. Karena tugas seorang pemimpin adalah mencetak pemimpin. Maka seorang pemimpin harus punya mata yang jeli melihat potensi orang-orang di sekitarnya. Siapa-siapa yang suatu saat bisa menjadi pemimpin, siapa-siapa yang suatu saat bisa melanjutkan kepemimpinan. Jika tidak, maka apapun yang Anda lakukan, bisa usaha, bisa yang namanya pelayanan, bisa yang namanya gereja, bisa tutup oleh karena apa? Tidak ada yang melanjutkan kepemimpinan. 2018 saya berada di Amerika dan saya dapat kesempatan mendengarkan Dr. Jeffrey, salah seorang gembala sidang First Baptist di kota Dallas, yang mengatakan di Amerika pada tahun 2018 ada 1000 gereja tutup. Nah, kenapa ada 1000 gereja tutup? Karena salah satunya tidak ada suksesi, tidak ada yang melanjutkan, tidak ada pemimpin-pemimpin baru yang muncul yang bisa meneruskan pelayanan itu. Nah, hari ini saudara-saudara, salah satu cara untuk menang dengan orang lain, salah satu cara untuk kita berhasil di dalam hidup adalah memperlengkapi orang lain untuk bisa menjadi berhasil. Saya selalu mengatakan kepada Anda semuanya, gambaran yang paling bagus seorang pemimpin adalah seorang sopir. Sopir bis. Sopir bis itu tugas utamanya adalah mengantarkan penumpang. Dari mana dia berdiri atau dari mana dia menunggu, dari mana dia berasal, ke tempat yang dia tuju. Itu sopir bis yang baik. Sopir bis yang baik tidak memaksakan semua penumpang untuk kamu harus selalu dengan saya. Jangan ada yang turun selama saya mengendarai bis ini. Jadi penumpang-penumpangnya akhirnya semua dengan sopir itu dan tidak pernah turun karena dipaksa. Sopir bis yang baik, dia mengizinkan penumpang naik, kemudian menurunkan di mana dia punya tujuan. Jelas ya? Amin. Nah, sekarang kita akan belajar sesuatu yang menarik mengenai bagaimana kita bisa menang dengan orang lain. Bagaimana kita bisa menolong orang lain. Mungkin saudara adalah orang-orang yang sedang diberikan posisi oleh Tuhan. Di dalam sebuah tim, saudara menjadi manajer, saudara menjadi pemimpin, saudara menjadi gembala sidang, saudara menjadi CEO, apapun juga jabatan saudara. Kalau ingin mengembangkan orang lain, beberapa hal ini akan menjadi tips yang akan menolong saudara untuk bisa mengembangkan orang lain. Yang pertama, tekankan kekuatan-kekuatan yang mereka miliki dan sadarkan bahwa mereka memiliki tambang emas. Maksudnya begini, kalau saudara lihat seseorang, ada orang-orang yang tidak bisa melihat dirinya punya potensi. Pemimpin yang jeli, pemimpin yang baik, dia bisa lihat, wah ini orang ini dia punya karunia, suatu saat dia bisa dipakai Tuhan dengan ini. Saya lihat Pedro bisa menjadi pembuat film suatu saat. Saya melihat Eddie bisa menjadi pemain musik yang hebat suatu saat. Saya melihat Abi, dia bisa menjadi suami orang bule, ya kan? Saya melihat Marcel bisa menjadi artis, ya kan? Jadi orang-orang yang dalam posisi kepemimpinan dikasih karunia oleh Tuhan untuk bisa melihat, oh orang muda ini, oh staf ini, dia punya karunia, dia punya potensi. Sadarkan mereka bahwa di dalam dirimu ada tambang emas. Sadarkan mereka
bahwa di dalam dirimu ada karunia-karunia Tuhan yang perlu dieksplor, perlu dikembangkan, perlu dimaksimalkan. Amin. Oh saudara-saudara, saya senang sekali dengan Nabi Samuel yang datang ke rumah Bapak Isai, karena dia sedang mencari orang muda yang punya potensi untuk menjadi seorang raja. Dan setelah anak demi anak datang dipertunjukkan di depan matanya, dia menemukan seseorang yang mungkin kurang meyakinkan dari penampilannya, masih ingusan, ya kan, pipinya masih merah, baru pulang dari ladang penggembalaan. Tetapi itu yang dilakukan oleh Samuel. Maka di dalam 1 Samuel 16 ayat 13, segera Samuel mengambil minyak zaitun itu dan melantik Daud dengan upacara peminyakan di hadapan abang-abangnya. Pada saat itu juga Daud dikuasai oleh Roh Tuhan. Sejak hari itu dan seterusnya Roh Tuhan menyertainya. Kemudian pulanglah Samuel ke Rama. Saudara, apa komentar Isai dan apa komentar abang-abangnya? Mereka tidak menyangka, bapaknya sendiri tidak tahu. Makanya dia dilewatkan, hampir saja dilewatkan. Dan Samuel bertanya, masih ada lagi? Yang badannya tegap, perawakannya hebat, seperti meyakinkan suatu saat akan menjadi raja. Bukan, dia tidak punya potensi ke sana. Samuel diberi urapan oleh Tuhan, saya yakin itu atas petunjuk Tuhan. Dia bisa melihat potensinya Daud. Maka Daud yang diurapi, dan saudara-saudara, tidak langsung dia menjadi raja. Dengar baik-baik. Tetapi Samuel sudah jauh melihat, ini orangnya. Ini orangnya. Dia punya potensi, di dalamnya ada tambang emas, di dalamnya ada sesuatu. Saudara-saudara, dibutuhkan seseorang yang jeli melihat potensi, supaya orang itu bisa menyadari, oh saya punya potensi. Amin. Amin saudara-saudara. Haleluya. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, saudara punya potensi? Saudara yang mendengar, yang melihat, saudara tahu bahwa Tuhan sudah menanamkan talenta dalam diri saudara-saudara? Saudara tahu bahwa di dalam diri saudara ada investasi ilahi yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, dan saudara harus memaksimalkannya? Sayang sekali, survei membuktikan 90% orang hanya memakai 10% dari potensi yang dimilikinya. Jadi rata-rata kita semua ini, waktu nanti kita masuk ke liang kubur, kita hanya baru menggunakan 10% dari karunia talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang 90% terkubur di dalam alam kubur. Maka harta karun yang paling besar jumlah asetnya itu di dalam kuburan. Ngerti maksudnya? Karena di dalam kuburan itu masih ada perusahaan belum didirikan, ada gereja yang belum dirintis, ada lagu yang belum dialbumkan, ada kreasi-kreasi yang belum sempat tercipta, sudah terlanjur terkubur. Karena apa? Tidak dimaksimalkan. Amin. Saudara-saudara, saya sejak dari kecil suka nyanyi. Saudara tidak tahu kalau saya kecil itu sudah mewakili SD ikut lomba nyanyi antar SD sekecamatan. Saudara kan tidak tahu, ya kan? Saudara juga tidak tahu bahwa waktu saya SMP, saya ditunjuk menjadi ketua OSIS dan pernah mewakili SMP Negeri Bojo lomba pelajar teladan sekabupaten. Saudara tidak tahu, ya kan? Saudara tidak tahu bahwa waktu saya di SMA, saya membentuk vokal grup SMA lomba antar seperti provinsi begitu, dan SMA kami menang. Saya masih ingat saudara, pakai rompi dan sebagainya, SMA. Saudara, saya tahu bahwa saya punya karunia menyanyi, dan ternyata karunia ini terus diasah, dikembangkan. Sudah lahir 2 album lagu
Amin. Betapa terkejutnya saya waktu pergi ke Timika, dalam sebuah gereja selesai berkhotbah, pendetanya mengatakan, mari kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu kesukaan kita. Datanglah Tuhan Yesus. Saya kaget, wah lagu itu sudah dinyanyikan di gereja sebagai lagu penutup ibadah setiap minggu. Saudara tidak akan pernah menyadari, kadang-kadang sampai ada orang di samping saudara yang bisa mengatakan, hei, kamu punya karunia masak, kamu punya karunia, kenapa tidak dikembangkan? Saudara-saudara, seorang pemimpin yang baik, dia bisa menolong stafnya, bawahannya, untuk melihat bahwa di dalam dirinya ada potensi. Amin. Saudara tahu bahwa saudara punya potensi? Coba potensimu apa? Ibu Yeye punya potensi? Banyak dia. Ya. Susi ada potensi. Saya lihat Susi kadang-kadang saya mendengar dia menyanyi. Suaranya sedikit mirip Agnes Monica, sedikit. Luar biasa. Saya juga mendengar kadang-kadang Abi menyanyi, ya kan? Luar biasa, mirip-mirip Hani Patikawa. Kenapa tidak dikembangkan suaranya? Ya kan? Saudara-saudara, explore your gift. Kembangkan, maksimalkan, karena apa? Anda harus mempertanggungjawabkan karunia yang Tuhan berikan. Di surga, saudara tidak akan pernah dibandingkan dengan orang lain. Saudara tidak akan pernah dibandingkan dengan Pak Nico atau Benny Hinn atau Billy Graham atau Jack Ma. Anda akan dibandingkan dengan dirimu dulu dan sekarang. Dulu dengan potensi yang Tuhan investkan dan sekarang seberapa banyak sudah dioptimalkan. Amin. Haleluya. Yang kedua, tolonglah mereka, para pemimpin, saudara-saudara, tolonglah staf saudara, karyawan saudara, jemaat saudara, untuk membuat daftar sukses yang pernah diraih di masa lalu. Bikin daftar sukses. Saudara punya daftar sukses? Mengapa daftar sukses itu penting? Karena daftar sukses bisa menjadi jembatan Anda untuk meraih sukses yang berikutnya. Saya mau tanya, pernah punya pencapaian-pencapaian dalam hidup saudara yang Anda bangga waktu melihat? Pernah jadi juara kelas? Ada yang pernah jadi juara kelas? Belum ada juara kampung, ya kan? Ada yang saudara pernah ikut lomba di desa, di kampung, panjat pinang, dan saudara bisa mendapatkan hadiah yang banyak? Ada? Ya. Saudara pernah punya pengalaman sukses? Anda harus ingat dan daftarkan pengalaman sukses, karena pengalaman sukses bisa membuat Anda percaya diri. Wow. Mari kita lihat waktu Daud coba pengen ikut perang. Kemudian Raja Saul mengatakan, hei kamu anak kemarin sore, kamu belum punya pengalaman Daud. Musuhmu yang namanya Goliat itu sudah terkenal. Dia punya jam terbang sudah lebih banyak. Kamu anak kemarin sore, kamu berasal dari ladang penggembalaan. Bagaimana kamu bisa menghadapi Goliat? Jawaban Daud. Tetapi Daud berkata, Baginda, hamba biasa mengembalakan domba ayah hamba. Bila mana ada singa atau beruang datang menerkam domba, binatang buas itu hamba kejar dan hantam. Lalu domba itu hamba selamatkan. Dan jika singa atau beruang itu melawan hamba, maka hamba pegang itu lehernya, lalu hamba pukul itu sampai mati. Hebat, iya kan? Hamba ini telah membunuh singa maupun beruang. Dan orang Filistin, si kafir itu juga akan sama seperti binatang-binatang itu. Karena ia berani menghina tentara dari Allah yang hidup. Wow. Oke, Saul bilang, kalau begitu pakai itu.
teropong, baju zirah semua, kau pakai sepatu untuk perang, pakai. Oh, dia coba, enggak pas, kebesaran. Tapi dia bilang, dia pergi aja, yang dia bawa apa? Tongkat. Dan ambil batu dari sungai. Saudara-saudara, apa yang sedang kita dengarkan adalah Daud begitu yakin karena dia punya pengalaman sukses di masa lalu. Jadi jangan pernah meremehkan pengalaman-pengalaman sukses dalam hidup saudara, karena itu diizinkan oleh Tuhan untuk menolong Anda menjadi pribadi yang percaya diri. Daud begitu percaya diri, saudara. Saudara-saudaranya, saudara tahu, saudara-saudaranya datang, ngapain kamu ke sini? Kamu ini suruh menggembalakan domba saja, lari-lari datang ke sini. Mau apa? Kakak-kakaknya tidak suka Daud datang ke situ. Daud sebetulnya sedang mengadakan survei. Hatinya panas waktu mendengarkan Goliat menghina Allahnya. Dia tanya kepada prajurit-prajurit yang lain. Dan akhirnya Daud membuat keputusan, dia pergi menghadap Saul. Dia ingin perang. Saudara-saudara, jangan pernah meremehkan pengalaman sukses di masa lalu. Karena itu dipakai oleh Tuhan untuk sukses di masa depan. Amin. Sukses menghadirkan sukses. Maka berusahalah dalam hidup Anda untuk meraih pencapaian-pencapaian yang pada akhirnya akan menolong saudara. Saya masih ingat dikasih semacam penghargaan di National Religious Broadcast di Amerika. Pengalaman yang saya tidak akan pernah lupa. Di hadapan mungkin 4.000 orang, ada semacam production house, televisi, radio, insan-insan media yang hadir. Waktu saya mendapatkan penghargaan itu, wah, luar biasa, senangnya bukan main. Tapi waktu diberikan kesempatan untuk bicara 30 menit di hadapan mereka semua, tenggorokan saya mendadak kering. Dan saya sulit untuk berbicara. Saya punya pengalaman yang saya tidak pernah lupa, saudara. Saya pernah bersaksi dengan saudara. Ini pengalaman sukses yang ternyata bisa membuat saya menjadi orang yang akhirnya tidak takut bicara di banyak orang dalam bahasa Inggris. Saudara, saya disuruh khotbah di hadapan 4.000 orang dalam bahasa Inggris. Dan di samping saya atau khotbah berikutnya di session kedua adalah orang yang sangat terkenal sekali, namanya Chuck Swindoll. Seluruh dunia orang tahu Chuck Swindoll. Jadi di Amerika kalau kita menjadi pembicara biasanya kita dimasukkan di ruangan istimewa, VVIP. Jadi saya dibawa ke ruangan VVIP, very very important person, ya kan? Kemudian saya duduk di samping, saya tidak tahu kalau di samping saya Chuck Swindoll, padahal saya mendengarkan khotbahnya sering. Kemudian dia menyalami, "Are you Paulus Wiratno from Indonesia?" Saya bilang, "Yes, sir." "Oh, I'm looking forward to hear your message." Dia bilang, "Saya pengen mendengarkan khotbahmu." Yang di samping saya ini pengkhotbah terkenal, namanya Chuck Swindoll, dan dia ingin mendengar khotbah saya. Saudara, itu pengalaman yang sampai hari ini kalau saya ingat itu, saya mengatakan, wow, luar biasa, ini pengalaman yang sangat menolong saya untuk saya merenungkan bahwa semua yang terjadi dalam hidup tidak ada yang namanya kebetulan. Tuhan mengizinkan saya untuk bisa menjadi pembicara di sebuah forum internasional karena ternyata Tuhan pakai itu sebagai pengalaman untuk selanjutnya saya bisa khotbah di berbagai negara, berbagai gereja dengan bahasa Inggris. Saya akhirnya mengembangkan potensi saya khotbah dalam bahasa Inggris. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman sukses dalam hidup saudara itu diizinkan oleh Tuhan karena Tuhan punya agenda. Jadi jangan pernah meremehkan dan jangan pernah melupakan pengalaman sukses sejak dari kecil. Amin. Saya menelusuri kembali ke masa-masa SMA. Ternyata sejak dari saya SMP SMA, Tuhan sudah menggiring saya kepada karunia saya. Saya pernah ikut lomba puisi, lomba pidato,
sejak SMA, sejak SMP, dan saudara-saudara ternyata itu dipakai oleh Tuhan. Nantinya ke arah mana potensi saya akan berkembang. Amin. Haleluya. Ini contoh. Kalau saudara-saudara sekarang ini punya passion dan saudara senang melakukannya, dan ada momen-momen di mana saudara mengatakan, aduh, saya senang sekali bisa menolong orang ini. Oh, saya senang sekali bisa mendapatkan pujian. Ini contoh yang sederhana. Hei, nasi gorengmu enak loh. Jangan diremehkan, saudara. Itu sukses. Siapa tahu Tuhan sedang menggiring saudara untuk menjadi chef yang terbaik. Ya kan? Saudara mungkin suka dengan pelayanan anak. Saudara senang bersama dengan anak-anak. Ginda mungkin senang mendengar dengan anak-anak. Siapa tahu Tuhan sedang menggiring kamu di kemudian hari menjadi psikolog anak. Atau menjadi orang-orang yang pada akhirnya bisa menolong, mengembangkan pelayanan anak. Kita tidak tahu. Yang jelas tidak ada yang kebetulan dalam kamusnya Tuhan. Katakan kepada teman saudara, tidak ada yang kebetulan dalam kamusnya Tuhan. Amin. Tidak ada yang kebetulan dalam kamusnya Tuhan. Saya kurang tahu Bu Utari ini dulu waktu kecil suka main monopoli atau apa yang pegang uang gitu. Atau main monopoli atau main pasar-pasaran, ini suka jualan, ya kan? Ya. Iya, bayar pakai daun, ya kan? Sekarang dia pegang uang, luar biasa, ya kan? Pegang uang aja maksudnya. Tapi dia bisa mengatur luar biasa selama setahun, saudara-saudara. Ternyata dia sudah lihat ada uang lewat hampir 8 miliar melalui pelayanan kita ini selama 1 tahun. Jadi saudara-saudara, kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kamusnya Tuhan. Bagian saudara-saudara adalah selalu mengembangkan diri, karena potensi itu datangnya dari Tuhan. Ingat definisi sukses menurut Pak John Maxwell? Menemukan tujuan hidup. Yang kedua Pak Rudi, itu yang ketiga. Memaksimalkan potensi. Orang yang sukses adalah orang yang menemukan tujuan hidup, memaksimalkan potensi hidup, menebar kebaikan sepanjang hidup. Ingat baik-baik, itu sukses. Itu sukses. Amin. Yang ketiga. Jadi yang pertama tadi, tolong kasih tahu teman, karyawan, bawahan mengenai potensi apa yang di dalam diri mereka, tambang emas apa yang ada. Yang kedua, tolong membuat daftar. Tolonglah mereka membuat daftar sukses, karena sukses itu bisa mendatangkan sukses di kemudian hari. Maka orang-orang yang punya sukses, tidak heran kalau kemudian hari mereka menjadi orang sukses. Yang ketiga, tanamkan rasa percaya diri saat mereka mengalami kegagalan. Tanamkanlah rasa percaya diri saat mereka mengalami kegagalan. Saudara-saudara, dalam hidup ini sukses dan gagal datang silih berganti. Bahkan sikap kita terhadap sukses dan gagal akan menentukan kita di kemudian hari. Contoh, kalau saudara gagal, bagaimana saudara melihat kegagalan dari kacamata perspektif ilahi? Gagal is normal. Tidak ada orang berhasil yang tidak pernah gagal. Amin. Gagal is normal. Katakan kepada teman saudara, hei saudaraku, gagal is normal. Gagal is normal. Semua yang lagi nonton, tolong tulis di status saudara, gagal is normal. Artinya apa? Gagal itu biasa. Kita semua pernah gagal. Kolonel Sanders itu resepnya ditolak sampai 100 kali. Waktu dia menawarkan kepada orang-orang mengenai resepnya ayam goreng KFC, Kentucky Fried Chicken, 100 kali ditolak, baru yang 101 diterima.
Thomas Alva Edison ribuan kali untuk menemukan lampu listrik ini. Pada akhirnya dia menemukan. Saudara-saudara, ada banyak orang yang ditolak Jack Ma. Masuk sekolah ditolak. Pada akhirnya dia sekarang menjadi konglomerat yang luar biasa di Cina. Hampir semua orang sukses melewati kegagalan. Jadi perspektif kita terhadap kegagalan harus dibenahi dari kacamata firman. Amin. Haleluya. Daud pernah gagal. Dia pernah gagal. Tetapi dia memiliki kacamata yang benar untuk melihat kegagalan. Jadi saudara-saudara, dalam situasi gagal yang paling parah menyerang saudara adalah frustasi. Frustasi itu datang dari rasa tidak percaya. Duh, gagal lagi. Saya gagal lagi. Pernah saudara gagal? Kemudian saudara mengatakan cukup sekali. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Semua laki-laki sama saja. Itu Anda orang gagal plus saudara membuat generalisasi. Seolah-olah itu akhir hidup saudara. Gagal itu biasa. Orang-orang yang gagal dan dia bangun lagi, bangkit lagi adalah mereka yang pada akhirnya bisa meraih keberhasilan. Coba tolong ingat baik-baik waktu Anda belajar sepeda. Siapa yang awal-awal saudara belajar sepeda pernah jatuh? Ya kan? Dengkulnya lecet? Pernah? Apakah saudara berhenti? Tidak. Coba lagi. Ya kan? Coba lagi. Pada akhirnya saudara bisa, masih ingat saudara? Waktu pertama kali saudara bisa naik sepeda, saudara lupa makan, lupa tidur. Masih ingat ya? Sepanjang hari saudara mau naik sepeda, waktu baru, senengnya bukan main. Haleluya. Saya masih ingat pertama kali naik sepeda, saya masih kecil, ya kan. Nah sepeda di kampung kan sepeda yang istilahnya sepeda laki itu, ontel itu. Kan kalau saya naik dari atas kan tidak bisa, jadi naiknya begini. Tapi sudah, yang penting bisa, ya kan. Luar biasa akhirnya saya bisa naik sepeda. Saya pernah, ini SMP kelas 2, keliling kota. Dari, kalau saudara tahu di daerah saya, dari Boja Ngarianak, Boja Kaliwungu, Semarang, balik lagi, itu 50 kilo lebih. Dan saya, saudara, di tengah hujan dan sebagainya, waktu itu saya tidak takut. Sekarang mungkin saya takut untuk menjalankan itu. Tapi karena lagi seneng-senengnya, kita coba untuk keliling, saudara, dengan modal 100 rupiah bisa keliling naik sepeda, dan pada akhirnya bisa berhasil. Jadi jangan takut gagal. Siapa yang dulu waktu belajar berjalan pernah jatuh? Apakah saudara berhenti? Apa jadinya kalau saudara lagi belajar berjalan jatuh, kemudian orang tua bilang, mulai sekarang jangan belajar lagi? Apa yang terjadi saudara? Hari ini saudara tidak bisa berjalan. Jadi jangan takut gagal. Katakan kepada teman saudara, jangan takut gagal. Bilang coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Saya tidak ingin mendengar saudara menyanyikan cukup sekali aku merasa kegagalan cinta takkan terulang dalam hidupku. Saudara-saudara, coba lagi. Amin. Edi, coba lagi. Cari lagi, nembak lagi, ditolak itu biasa. Amin. Belajar dari Pak Rudi, ya kan? Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Yang sedang galau, saudara-saudara, yang cintanya ditolak, ya kan? Yang aplikasinya ditolak, yang lamarannya ditolak, coba lagi. Amin. Oh Pak, saya sudah berkali-kali ditolak. Saya tidak akan pernah mencoba lagi. Mungkin ini sudah ya nasib, ya nasib. Waspadai ya nasib dalam hidup saudara. Karena waktu saudara mengucapkan ya nasib artinya Anda hilang pengharapan. Waspadai.
kata ya nasib, ya nasib. Aduh, udah nasib saya, Pak. Saya membaca bukan membaca, saya melihat sebuah film yang judulnya Forever Young, Mel Gibson. Saudara lihat tuh, yang muda-muda nih, lihat film itu, bagus sekali. Bintangnya Mel Gibson, yang dia takut menyatakan cinta kepada pasangannya. Saking takutnya sampai restoran yang dia duduk mau tutup, dia belum berani mengucapkan cinta. Padahal sudah diatur, dia sudah pesan tolong bunganya, tolong cincinnya dipersiapkan. Restoran itu sudah siap. Dia sudah ada hadapan dengan calon istrinya. Ini sudah ada di restoran. Dia mau ngomong enggak berani. Akhirnya restorannya tutup, enggak sempat dia mengutarakan cintanya. Besoknya dia ikut program pengawetan manusia selama 50 tahun. Dia dimasukkan di seperti almari pendingin begitu. Dan saudara, setelah 50 tahun dia keluar, dia masih mencari pacarnya. Tapi dia sudah 70 tahun lebih. Dia tidak menyerah, dia mencoba lagi. Setelah 50 tahun mencoba lagi. Dia sewa pesawat, dia pergi ke satu pulau, dia temui pacarnya, masih ada, masih single di pulau itu. Akhirnya dia menikah di umur yang ke-74. Dapat apanya? 74. Tapi dia tidak berhenti. Dia tidak menyerah kalah. Dia mencoba lagi dan akhirnya punya pencapaian. Forever Young, itu filmnya. Saudara bisa lihat. Terakhir, saudara-saudara, kalau saudara ingin mengembangkan orang atau mengembangkan diri sendiri, saudara ingin memaksimalkan orang di sekitar Anda, berikan mereka gambaran tentang sukses di masa depan. Berikan mereka gambaran tentang sukses di masa depan. Kalau kamu menikah dengan bule, Abi, nanti kamu akan tinggal di Melbourne, kamu harus belajar melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Kalau toh tidak dapat pekerjaan, ngepel gereja, nyabet rumput, nuntun anjing, bersihkan WC, tidak masalah. Suatu saat kalau kamu setia, kamu sudah pintar bahasa Inggris dan kamu setia, nasibmu seperti Stefan Sahertian yang sekarang menjadi kepala pembelanjaan rumah sakit yang sangat terkenal. Jadi tidak ada masalah, kamu akan punya masa depan. Berikan gambaran tentang masa depan. Amin. Putari, kalau engkau setia, berapapun yang masuk di rekening, mulai dari 1.000 sampai 1 miliar, setia, tetap kasih mungkin ucapan terima kasih dan sebagainya. Suatu saat engkau akan kaget, bukan hanya 8 miliar, mungkin 80 miliar dalam setahun. Itu bisa terjadi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka waspadai yang namanya keputusasaan, yang membuat Anda kadang-kadang tertutup matanya untuk melihat potensi pencapaian masa depan. Dengar baik-baik saudara, ada survei membuktikan, ini ada orang membuat penelitian, tikus dijatuhkan di ember berisi air, kemudian dikasih ruangan gelap, tidak ada sinar sama sekali. Apa yang terjadi? Dalam 30 menit menyerah dan banyak yang mati. Tetapi tikus yang dijatuhkan di ember berisi air dikasih terang, bisa 36 jam berusaha untuk keluar, 36 jam. Maka dengar baik-baik, manusia bisa bertahan 40 hari tanpa makan, 40 hari tanpa makan bisa bertahan, yang penting masih minum. Tetapi Anda tidak akan bertahan lebih dari 4 hari tanpa air. Artinya Anda hanya bisa bertahan 4 hari tanpa air. Bagaimana dengan tanpa udara? Hanya 4 menit. 4 menit, tolong tutup semuanya, jalur masuk dan keluar udara, 4 menit tutup, koid.
Yang parah, hanya 4 detik Anda bertahan tanpa harapan. Jadi manusia bisa bertahan 40 hari tanpa makan, 4 hari tanpa air, 4 menit tanpa udara, 4 detik tanpa harapan. Orang yang putus harapan dalam waktu yang cepat bisa mengambil keputusan-keputusan yang ceroboh yang membuat dia mengakhiri nyawanya. Maka saudara-saudara, tolonglah mereka melihat masa depan. Tolonglah mereka menyadari bahwa di depan ada sukses buat kita. Di depan ada keberhasilan buat kita. Amin. Haleluya. Saudara yakin bahwa di depan ada sukses yang Tuhan sediakan? Yakinilah firman Allah yang mengatakan, aku tahu rancanganku mengenai kamu. Rancangan yang mendatangkan damai dan sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Anda punya masa depan yang baik di dalam Tuhan. Katakan kepada teman saudara, Anda punya masa depan yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang di rumah tolong ditulis, saya punya masa depan yang baik di dalam Tuhan. Katakan, saya punya masa depan yang baik di dalam Tuhan.